Halo, perkenalkan nama saya Rolis Putri Ambarita dari jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, NPM D1017042. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Munandar, SOS MSI. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah materi tentang SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB. Nah, SDGs ini adalah kelanjutan dari MDGs atau yang kita kenal dengan Millennial Development Goals yang resmi berakhir pada Desember 2015. SDGs ini dibentuk pada sidang umum PBB yang dilaksanakan pada September 2015 dengan diwakili oleh 193 perwakilan negara untuk menyepakati deklarasi agenda pembangunan berkelanjutan sampai dengan pada tahun 2030. Terdapat 17 goals dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan terhadap perubahan iklim. 14. Ekosistem laut. 15. Ekosistem darat. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan selanjutnya adalah kemitraan yang mencapai tujuan. Dari ke-17 goals yang ada pada SDGs, terdapat 4 pilar yang diperhatikan. Yang pertama adalah pilar sosial, yaitu di mana beberapa goals itu diciptakan untuk terwujudnya hak-hak manusia yang setara dan adil. Yang kedua adalah pilar hukum, di mana goals SDGs ini dibentuk untuk terwujudnya kepastian hukum yang lebih efektif. Yang selanjutnya adalah pilar lingkungan, di mana goals SDGs ini beberapa diciptakan untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang secara efektif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah pilar ekonomi, di mana goals SDGs ini diciptakan atau dibentuk untuk mencapai terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, ada yang disebut dengan 5P. P yang pertama adalah people, P yang kedua adalah planet, P yang ketiga adalah prosperity atau kemakmuran, P yang keempat adalah peace atau perdamaian, P yang terakhir adalah partnership atau kemitraan. Kelima P ini adalah konsep yang saling berkaitan, di mana adanya perilaku manusia yang menggambarkan caranya untuk menjaga alam, yaitu menjaga kelestarian makhluk hidup di dalamnya untuk memelihara kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan. Hal-hal ini merupakan cara-cara manusia dalam memelihara bumi sebagai planet yang dipijaknya untuk menjadi tempat tinggal yang layak. Yang menjadi kekuatan suatu negara atau suatu bangsa dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini adalah di mana semua pihak itu terlibat, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai pada pelaporannya. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 platform yang terlibat dalam melaksanakan hal ini, yaitu yang pertama adalah pemerintahan dan parlemen, yang kedua adalah akademisi dan pakar, yang ketiga adalah organisasi kemasyarakatan dan media, yang selanjutnya adalah filantropi atau pelaku usaha. Nah, keempat platform ini harus bekerja sama sehingga terwujudlah
tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sekian materi yang boleh saya presentasikan. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih.